Di pinggiran kota Bumi Rasa, sebuah metropolis kuliner di Indonesia yang gemerlap dengan lampu neon restoran dan aroma rempah yang menguar di udara, Lisa berdiri di dapur kecilnya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu yang sudah sedikit usang, menerangi meja dapur yang dipenuhi bahan-bahan, kunyit segar, daun pandan, dan seikat kemangi yang baru dipetik dari halaman belakang. Di tangannya, sebuah pisau dapur bergerak lincah, mengiris bawang merah dengan presisi yang hampir menyerupai tarian. Di sudut ruangan, radio tua memainkan lagu dangdut lawas, mengisi keheningan dengan irama yang ceria, kontras dengan ekspresi Lisa yang penuh konsentrasi. Lisa Andini, 32 tahun, adalah ibu rumah tangga yang hidupnya tampak biasa bagi siapa saja yang melihat dari luar. Rumah sederhana bercat putih dengan pagar besi sederhana itu adalah dunianya. Tempat ia mengurus Raka, putra sematawayangnya yang berusia 8 tahun, dan mendampingi suaminya, Ardi, seorang pengusaha restoran ternama di Bumi Rasa. Namun, di balik rutinitasnya yang tampak monoton memasak, mencuci, dan mengantar Raka ke sekolah ada sesuatu yang bergejolak dalam diri Lisa. Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh siapapun, bahkan oleh Ardi. Pagi itu, seperti biasa, Lisa sedang menyiapkan sarapan untuk Raka. Ia mencampur nasi hangat dengan sedikit minyak kelapa, menaburkan serundeng yang ia buat sendiri malam sebelumnya, dan menambahkan sentuhan yang tak biasa, sejumput saus karamel pedas yang ia ciptakan secara iseng beberapa hari lalu. Aroma manis pedas itu memenuhi dapur, membuat Raka, yang sedang mengikat tali sepatunya di ruang tamu, berlari masuk dengan mata berbinar. "Bu, ini apa sih? Kok baunya enak banget?" Raka mengintip ke dalam wajan, hidung kecilnya mengendus-endus seperti anak kucing yang penasaran. Lisa tersenyum, tapi matanya menyimpan sedikit keraguan. "Cuma percobaan ibu, Nak. Nasi goreng, tapi ibu kasih sedikit kejutan. Mau coba?" Raka mengangguk antusias, dan tak lama kemudian, ia melahap piringnya dengan lahap, bahkan meminta tambah. "Ibu harus jual ini. Pasti laku keras," katanya dengan mulut penuh, membuat Lisa tertawa kecil. Di hati Lisa, pujian sederhana dari anaknya itu seperti secercah cahaya di tengah rutinitas yang sering terasa hampa. Tapi ia segera menggelengkan kepala, mengusir pikiran itu. Siapa yang mau beli masakan ibu rumah tangga biasa? Gumamnya dalam hati, mengingat kata-kata Ardi yang seringkali terdengar di kepalanya. "Lisa, kamu cuma perlu urus rumah. Urusan dapur besar, serahkan ke profesional." Ardi. Nama itu terasa seperti beban yang tak terucapkan. Suaminya, yang kini dikenal sebagai pemilik jaringan restoran Rasa Elit, adalah pria yang penuh ambisi. Restorannya, dengan dekorasi mewah dan menu fusion yang dijual dengan harga selangit, menjadi kebanggaan Bumi Rasa. Ardi sering muncul di televisi lokal, berbicara tentang inovasi kuliner dan cita rasa modern. Sementara Lisa, istrinya, tak pernah disebut dalam wawancara-wawancara itu. Bahkan, ketika Lisa pernah menyarankan ide menu seperti sup krim dengan sentuhan serai dan jahe untuk menarik pelanggan yang mencari comfort food, Ardi hanya tertawa kecil dan berkata, "Itu terlalu kampungan untuk Rasa Elit, Lisa. Orang kota maunya yang mewah." Lisa menghela napas, mengusap tangannya ke celemek yang sudah usang. Ia tahu Ardi tak bermaksud jahat, tapi kata-katanya selalu meninggalkan luka kecil yang perlahan menumpuk. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar tak punya nilai di luar peran sebagai istri dan ibu? Di dapur kecil ini, saat ia menciptakan resep-resep yang bahkan Raka kagumi, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Tapi setiap kali ia mencoba berbagi ide dengan Ardi, ia hanya mendapat anggukan sopan atau pandangan meremehkan. Pagi itu, setelah Raka berangkat ke sekolah dengan tas ranselnya yang sedikit kebesaran, Lisa duduk di meja makan dengan secangkir teh pandan buatannya sendiri. Ia membuka ponselnya, sebuah model lama yang layarnya sudah sedikit retak, dan melihat postingan Instagram terbaru dari akun Rasa Elit. Foto itu menunjukkan Ardi berpose bersama seorang wanita muda, seorang influencer kuliner bernama Fania, yang dikenal karena gaya hidup glamornya. Captionnya berbunyi, "Bersama Fania Choks, kami akan membawa Rasa Elit ke level berikutnya." Lisa merasakan sesak di dadanya. Ia tahu Fania sering hadir di acara-acara Ardi akhir-akhir ini, dan bisik-bisik di kalangan teman-teman Ardi membuatnya curiga. Apakah Ardi hanya bekerja sama dengan Fania untuk bisnis? Atau ada sesuatu yang lain? Kecurigaannya semakin kuat malam itu,
Saat Ardi pulang larut dengan wajah yang penuh ketegangan. Lisa sudah menyiapkan makan malam spesial. Ayam bakar dengan bumbu rujak yang ia kembangkan selama berminggu-minggu, disajikan dengan sambal mangga yang pedas manis. Ia berharap Ardi akan mencobanya. Mungkin memuji, atau setidaknya tersenyum. Tapi Ardi hanya melirik piring itu, menghela napas, dan berkata, "Lisa, aku perlu bicara." Kata-kata itu terasa seperti petir di siang bolong. Dengan nada datar namun tajam, Ardi mengatakan bahwa ia ingin bercerai. "Kamu baik, Lisa, tapi aku butuh seseorang yang bisa mendampingiku di level yang lebih tinggi. Vania, dia punya koneksi, visi, dan citra yang sesuai dengan rasa elit. Kita sudah tak sejalan lagi." Lisa terdiam, tangannya gemetar memegang sendok kayu di dapur. Ia ingin berteriak, membela diri, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Yang keluar hanya satu pertanyaan pelan, "Apa aku benar-benar tak berguna bagimu?" Ardi tak menjawab langsung. Ia hanya memandang Lisa dengan ekspresi yang campur aduk antara rasa bersalah dan ketidaksabaran. "Kamu akan baik-baik saja. Aku akan kasih tunjangan untukmu dan Raka," katanya, lalu berbalik meninggalkan dapur. Lisa berdiri di sana, dikelilingi aroma ayam bakar yang kini terasa sia-sia. Hatinya hancur namun ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai menyala kemarahan, tekad, atau mungkin keduanya. Beberapa hari kemudian, di ruang mediasi yang dingin dan steril, Lisa duduk di hadapan Ardi dan pengacaranya, Bima Santoso. Bima, dengan setelan jas mahal dan senyum yang penuh percaya diri, berbicara dengan nada merendahkan. "Nyonya Lisa, tanpa keterampilan khusus atau pengalaman kerja, Anda seharusnya bersyukur dengan tunjangan yang ditawarkan Tuan Ardi. Ini lebih dari cukup untuk kehidupan sederhana Anda." Kata-kata itu seperti pisau, tapi Lisa menahan air matanya. Ia memandang Ardi, yang menghindari tatapannya, dan Bima, yang tersenyum sinis. Di dalam hatinya, ia berjanji, mereka akan menyesal pernah meremehkannya. Saat ia keluar dari ruangan mediasi, angin malam bumi rasa menerpa wajahnya. Lisa menatap langit yang dipenuhi bintang, menggenggam ponselnya yang berisi video-video masakannya. Di dapur kecil itu, di antara wajan dan rempah-rempah, ia telah menciptakan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Tapi apakah dunia akan melihatnya? Apakah ia bisa membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar ibu rumah tangga biasa? Di sudut pikirannya, ada bayangan samar tentang sebuah restoran, sebuah nama, dan sebuah kemenangan yang akan membuat Ardi dan Bima gemetar. Tapi untuk saat ini, ia hanya tahu satu hal, perjalanan ini baru saja dimulai. Malam di bumi rasa terasa lebih dingin dari biasanya. Meski udara di luar rumah Lisa masih dipenuhi aroma pasar malam yang tak jauh dari sana bau sate yang dibakar di atas arang dan manisnya jagung bakar. Di dalam dapur kecilnya, Lisa berdiri mematung, tangannya masih memegang sendok kayu yang kini terasa berat di genggamannya. Piring ayam bakar bumbu rujak yang ia siapkan dengan penuh kasih untuk Ardi, suaminya, masih utuh di atas meja makan. Uapnya perlahan memudar seperti harapannya malam itu. Kata-kata Ardi masih bergema di kepalanya, tajam dan dingin seperti pisau yang baru diasah. "Kita sudah tak sejalan lagi, Lisa. Aku butuh seseorang yang bisa mendampingiku di level yang lebih tinggi." Lisa menatap bayangan dirinya di permukaan wajan stainless steel yang tergantung di dinding dapur. Wajahnya, yang dulu selalu tersenyum lebar saat memasak untuk keluarganya, kini tampak pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang menunjukkan malam-malam panjang penuh kekhawatiran. Ia masih bisa mencium aroma sambal mangga pedas manis yang ia buat untuk makan malam, tapi kini rasanya seperti ejekan atas usahanya yang tak dihargai. Ardi, pria yang dulu memujinya sebagai ratu dapurnya, kini dengan mudahnya membuangnya demi Vania, seorang influencer kuliner yang wajahnya menghiasi layar ponsel Lisa setiap kali ia membuka media sosial. "Apa aku benar-benar tak berguna bagimu?" tanya Lisa pelan, suaranya nyaris tak terdengar, saat Ardi berdiri di ambang pintu dapur malam itu. Matanya mencari jawaban di wajah suaminya, tapi Ardi hanya memalingkan muka, rautnya penuh ketidaksabaran yang terselubung rasa bersalah. "Kamu akan baik-baik saja," katanya, nada suaranya datar seperti membaca naskah. "Aku akan kasih tunjangan untukmu dan Raka. Kita selesaikan ini dengan cepat." Tanpa sepatah kata lagi, ia berbalik dan meninggalkan Lisa di dapur. Pintu depan berderit saat ia keluar, meninggalkan keheningan yang menusuk. Lisa merosot ke kursi kayu di sudut dapur,
Tangannya gemetar saat ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Raka, putranya yang berusia 8 tahun, sudah tertidur di kamarnya. Tak tahu bahwa dunia kecil mereka baru saja retak. Lisa ingin menangis, tapi air matanya seperti membeku, terjebak di antara kemarahan dan rasa malu. Ia memikirkan tahun-tahun pernikahannya dengan Ardi, bagaimana ia meninggalkan mimpinya untuk belajar di sekolah kuliner demi mendukung karir Ardi. Bagaimana ia menghabiskan malam-malam meracik resep untuk restoran rasa elit milik Ardi, hanya untuk mendengar suaminya berkata, "Itu bukan level kita, Lisa." Kini, Ardi ingin menceraikannya demi wanita yang ia anggap lebih berkelas, lebih modern, lebih sesuai dengan ambisinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Lisa masih menjalani rutinitasnya, mengantar Raka ke sekolah, memasak makan siang, mencuci pakaian, tapi setiap gerakan terasa mekanis, seperti boneka yang digerakkan tali. Di sekolah Raka, para ibu lain mulai berbisik. Tatapan mereka penuh rasa kasihan bercampur rasa ingin tahu. "Kamu dengar? Ardi mau nikah lagi sama influencer itu," bisik salah seorang di antrean penjemputan. Lisa menunduk, berpura-pura tak mendengar, tapi kata-kata itu seperti jarum yang menusuk hatinya. Ia tahu Bumi Rasa adalah kota kecil dalam hal gosip. Tak lama lagi, semua orang akan tahu bahwa ia dibuang demi Vania. Puncaknya datang seminggu kemudian, saat Lisa duduk di ruang mediasi di kantor pengacara yang terletak di pusat kota. Ruangan itu terasa asing, dengan dinding berpanel kayu mahoni dan AC yang berdengung pelan, membuat udara terasa dingin dan steril. Di seberang meja, Ardi duduk dengan postur kaku, menghindari tatapan Lisa. Di sampingnya ada Bima Santoso, pengacara terkenal yang dikenal karena lidahnya yang licin dan senyumnya yang penuh percaya diri. Bima mengenakan setelan jas abu-abu yang tampak mahal, dasinya berkilau di bawah lampu neon, dan ia menatap Lisa seperti menilai sesuatu yang tak berharga. "Nyonya Lisa," kata Bima dengan nada yang terlalu sopan hingga terdengar merendahkan, "kami di sini untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil. Tuan Ardi menawarkan tunjangan bulanan yang, menurut kami, sangat mengingat situasi Anda." Ia berhenti sejenak, senyumnya melebar. "Tanpa keterampilan khusus atau pengalaman kerja, Anda seharusnya bersyukur dengan apa yang ditawarkan. Ini lebih dari cukup untuk kehidupan sederhana seperti yang Anda jalani." Kata-kata itu seperti tamparan. Lisa merasakan wajahnya memanas, tapi ia menahan diri. Jari-jarinya mencengkeram tas kain sederhana di pangkuannya. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia bukan tak berguna, bahwa ia telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk keluarga ini, bahwa resep-resepnya yang Ardi anggap kampungan adalah ciptaan yang lahir dari cinta dan kreativitasnya. Tapi di bawah tatapan dingin Bima dan sikap acuh Ardi, ia merasa kecil, seperti nyala lilin yang hampir padam di tengah badai. "Apa kamu setuju dengan syarat ini, Lisa?" tanya Ardi. Akhirnya berbicara, tapi suaranya datar, seperti berbicara pada pegawai, bukan istri yang telah menemaninya selama 10 tahun. Lisa menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang dulu ia cintai, pria yang pernah tertawa saat ia membuatkan martabak manis dengan topping durian di malam ulang tahun mereka. Tapi pria itu sudah hilang, digantikan oleh seseorang yang hanya melihatnya sebagai beban. "Aku perlu waktu untuk memikirkan," jawab Lisa pelan, suaranya hampir pecah. Bima mengangkat alis, seolah tak percaya Lisa punya nyali untuk menunda keputusan. "Waktu adalah kemewahan, Nyonya Lisa," katanya, nada suaranya kini sedikit tajam. "Tuan Ardi punya jadwal yang sibuk. Kami harap Anda tidak mempersulit proses ini." Lisa keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk. Angin malam Bumi Rasa menyapu wajahnya saat ia berjalan menuju halte bus. Di tangannya, ia masih memegang tas kain yang berisi buku catatan kecil, tempat ia menuliskan resep-resep ciptaannya selama bertahun-tahun. Buku itu penuh dengan coretan-coretan ide, soto dengan sentuhan krim kelapa, sate yang disajikan dengan saus kacang karamel, rendang yang dihidangkan dalam bentuk ravioli. Ide-ide yang Ardi anggap tak layak untuk restoran mewahnya kini terasa seperti harta karun yang tersembunyi. Di halte bus, Lisa duduk sendiri, menatap lampu-lampu kota yang berkilau di kejauhan. Ia memikirkan Raka, yang masih tak tahu bahwa ayahnya akan segera meninggalkan mereka. Ia memikirkan Bima, dengan senyum sinisnya yang seolah berkata bahwa Lisa tak akan pernah bisa bertahan sendirian. Dan ia memikirkan Ardi, yang dengan mudahnya membuangnya demi ambisi dan citra. Di dalam dadanya, sesuatu mulai bergerak, bukan hanya luka,
tapi juga percikan kemarahan, tekad yang perlahan menyala seperti bara di bawah abu. Lisa mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi catatan, dan mengetik satu kalimat, "Aku akan buktikan mereka salah." Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi di dapur kecilnya, di antara rempah-rempah dan wajan tua, ia merasa ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Di kejauhan, lampu neon restoran, rasa elit, milik Ardi berkedip-kedip, seolah menantangnya. Lisa menutup matanya, membayangkan sebuah tempat di mana masakannya akan dihargai, di mana namanya akan dikenal. Tapi apakah ia bisa melakukannya? Apakah seorang ibu rumah tangga biasa bisa mengguncang kota yang terobsesi dengan kemewahan ini? Malam itu, di halte bus yang sepi, Lisa tahu satu hal, ia tak akan menyerah tanpa perlawanan. Pagi di Bumi Rasa selalu dimulai dengan hiruk-pikuk, suara klakson ojek online, aroma kopi dari warung pinggir jalan, dan teriakan pedagang pasar yang menjajakan ikan segar dan sayuran. Di rumah kecil Lisa, dapur menjadi pusat dunia. Cahaya matahari menyelinap melalui jendela, memantul pada tumpukan rempah di meja, kunyit kuning cerah, cabai merah yang mengilap, dan daun salam yang masih lembab dari embun pagi. Lisa berdiri di depan kompor, wajan tua di tangannya berderit pelan saat ia menuang minyak kelapa. Aroma manis dan hangat memenuhi udara, tapi di dalam hati Lisa, ada badai yang belum reda. Seminggu telah berlalu sejak mediasi yang menghancurkan itu, di mana Bima Santoso, pengacara Ardi, menghinanya sebagai wanita tanpa keterampilan, dan Ardi, suaminya atau lebih tepatnya, mantan suaminya memandangnya dengan tatapan kosong, seolah ia hanyalah bagian dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Lisa masih bisa mendengar suara Bima, nadanya yang merendahkan seperti pisau yang terus mengiris, "Ini lebih dari cukup untuk kehidupan sederhana Anda." Kata-kata itu terngiang, tapi alih-alih membuatnya menyerah. Mereka seperti bahan bakar yang membakar sesuatu di dalam dirinya, tekad yang selama ini terkubur di bawah rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Lisa menatap wajan di depannya, tempat ia sedang mencampur adonan untuk sesuatu yang baru. Pankek berbahan dasar tepung singkong, diisi dengan kelapa parut yang dicampur gula aren dan sedikit pasta pandan buatannya sendiri. Ia menyebutnya pankek Nusantara. Sebuah eksperimen yang lahir dari ingatannya akan kue tradisional yang sering dibuat ibunya, tapi dengan sentuhan modern yang ia kembangkan sendiri. Saat ia menuang adonan ke wajan, bunyi desis lembut dan aroma manis yang naik membuatnya tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Di dapur ini, di tengah panci dan pisau tumpul, ia merasa hidup. Raka, putranya yang berusia 8 tahun, masuk ke dapur dengan rambut acak-acakan dan kaos tidur yang sedikit kekecilan. Matanya berbinar saat mencium aroma pankek. "Bu, ini apa lagi? Kok selalu bikin aku lapar?" katanya sambil menarik kursi kayu ke dekat meja. Lisa tertawa, tapi ada sedikit air mata di sudut matanya. Raka adalah alasan ia bangun setiap pagi. Alasan ia belum menyerah meski dunia seolah berkata bahwa ia tak cukup baik. "Coba dulu, Nak. Kalau enak, Ibu bikin lagi buat kamu," jawab Lisa, menyodorkan sepiring pankek dengan topping saus mangga yang ia buat semalam. Raka menggigit pankek itu, dan wajahnya langsung berseri. "Bu, ini enak banget. Kayak kue dari restoran mewah, tapi lebih enak," katanya dengan mulut penuh, membuat Lisa tertawa lepas. Pujian sederhana dari Raka terasa seperti pelukan hangat, sesuatu yang ia rindukan sejak Ardi berhenti memuji masakannya bertahun-tahun lalu. "Ibu harus jual ini. Serius. Orang pasti suka," tambah Raka, matanya penuh keyakinan yang hanya dimiliki anak-anak. Lisa mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia masih ragu. Menjual makanan? Iya? Seorang ibu rumah tangga yang tak pernah bekerja di luar rumah, yang hanya tahu cara membuat anaknya tersenyum dengan masakan rumah? Tapi saat ia membersihkan meja setelah Raka berlari ke kamar untuk bersiap ke sekolah, ia menemukan buku catatan tuanya di laci dapur. Buku itu penuh dengan resep-resep ciptaannya. Soto dengan krim kelapa, martabak isi mousse coklat, rendang yang disajikan dalam bentuk dumpling. Setiap halaman adalah bukti bahwa ia bukan sekadar ibu rumah tangga biasa, tapi seseorang dengan imajinasi kuliner yang tak pernah mendapat kesempatan untuk bersinar. Sore itu, Nia, sahabat Lisa sejak SMA, datang berkunjung. Nia adalah seorang food vlogger dengan pengikut puluhan ribu di Instagram, dikenal karena ulasannya yang jujur tentang kuliner lokal Bumi Rasa. Dengan rambut pendek dicat merah menyala dan energi yang seolah tak pernah habis,
Nia langsung mengendus aroma sisa pancake di dapur. Lisa, ini apa? Kamu bikin apa lagi? Tanyanya. Langsung mengambil sepotong pancake dari piring yang belum dicuci. Setelah satu gigitan, matanya melebar. Ya Tuhan, ini luar biasa. Kamu sembunyikan bakat ini di mana selama ini? Lisa tersipu, tapi ia tak bisa menyembunyikan keraguan di wajahnya. Nia, ini cuma iseng. Aku bukan koki profesional seperti Ardi punya di restorannya. Siapa yang mau makan masakan ibu rumah tangga kayak aku? Nia menggeleng keras. Matanya berbinar penuh semangat. Lisa, dengar aku. Bumi Rasa penuh dengan restoran mewah yang cuma jual gengsi. Orang-orang rindu makanan yang punya jiwa, kayak punya kamu. Aku bantu kamu rekam video, oke? Kita unggah ke Instagram. Kalau cuma satu orang yang suka, itu sudah cukup untuk mulai. Lisa ragu-ragu, tapi ada sesuatu dalam nada Nia keyakinan yang tulus yang membuat hatinya bergetar. Ia teringat kata-kata Bima di ruang mediasi, suara Ardi yang menyebutnya tak cukup baik, dan tatapan meremehkan dari teman-teman Ardi yang kini menyebar gosip tentang perceraian mereka. Ia lelah menjadi bayang-bayang, lelah dianggap tak berguna. Oke, katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar, tapi penuh tekad. Ayo kita coba. Malam itu, di bawah lampu dapur yang sedikit redup, Lisa dan Nia mengatur ponsel Nia di tripod sederhana yang terbuat dari tumpukan buku. Lisa merasa canggung di depan kamera, tapi Nia terus menyemangatinya. Bayangin kamu lagi cerita ke Raka tentang masakanmu, kata Nia sambil menyesuaikan sudut kamera. Lisa mengangguk, lalu mulai berbicara. Suaranya gemetar pada awalnya. Ia menunjukkan cara membuat nasi goreng fusion. Sebuah resep yang menggabungkan nasi goreng tradisional dengan topping telur mata sapi yang dilumuri saus karamel pedas. Ia menjelaskan setiap langkah dengan penuh cinta, menceritakan kenangan masa kecilnya saat ibunya membuat nasi goreng di wajan tua, dan bagaimana ia menambahkan sentuhan modern untuk membuatnya istimewa. Saat Nia mengunggah video itu ke akun Instagramnya, Lisa merasa jantungan. Bagaimana kalau orang-orang menertawakannya? Pikirnya, memandang ponselnya dengan cemas. Tapi tak sampai 1 jam, notifikasi mulai berdatangan. Komentar-komentar seperti, ini kelihatan enak banget, dan, bisa beli di mana? Membanjiri postingan itu. Ada pula yang menulis, ini baru makanan yang bikin kangen rumah. Lisa menatap layar ponselnya, tak percaya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa masakannya ciptaannya dilihat, dihargai. Tapi di tengah kegembiraan itu, ada bayangan keraguan. Lisa tahu bahwa perjalanan ini tak akan mudah. Ardi dan jaringan restoran, Rasa Elit, miliknya adalah raksasa di Bumi Rasa. Dan ia pasti tak akan senang melihat Lisa, yang ia anggap tak berguna, mulai menarik perhatian. Lisa juga tahu bahwa ia tak punya modal besar, tak punya pengalaman bisnis, dan hanya punya dapur kecil dengan peralatan seadanya. Tapi saat ia memandang buku resep tuanya, yang kini terbuka di halaman, Soto Tacos, ia merasa ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. Di luar, lampu-lampu kota berkelip, dan di suatu tempat, Ardi mungkin sedang merayakan kesepakatan baru dengan Fania. Tapi di dapur kecil ini, Lisa mulai melihat sekilas tentang masa depan yang berbeda. Apakah video itu hanya keberuntungan sesaat? Atau awal dari sesuatu yang besar? Apakah ia bisa mengubah hinaan menjadi kemenangan? Membuat Ardi dan Bima menyesal pernah meremehkannya? Malam itu, dengan aroma rempah masih menguar di udara, Lisa tahu bahwa ia baru saja mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi di Bumi Rasa selalu membawa semangat baru. Dengan suara ayam jantan dari kejauhan bercampur deru mesin ojek yang melintas di gang sempit dekat rumah Lisa. Di dapur kecilnya, udara dipenuhi aroma rempah yang kini menjadi sahabat setianya. Lengkuas yang baru digiling, cabai yang ditumbuk halus, dan daun jeruk yang mengeluarkan wangi segar saat diremas. Lisa berdiri di depan kompor, matanya fokus pada wajan besar tempat ia sedang menyiapkan pesanan pertama untuk usaha catering barunya. Rasa Lisa. Di tangannya, sebuah sendok kayu bergerak lincah, mengaduk rendang yang dimasak perlahan dengan santan kental, menghasilkan aroma yang begitu menggoda hingga tetangga di sebelah rumah mengintip dari jendela. Sudah 2 minggu sejak video, nasi goreng fusion, yang direkam bersama Nia, sahabatnya yang seorang food vlogger, menjadi viral di Instagram. Komentar-komentar penuh pujian dari warganet dan beberapa pesan langsung yang meminta resep atau bahkan bertanya,
apakah Lisa menjual makanannya mendorongnya untuk mengambil langkah berani. Dengan tabungan kecil yang ia sisihkan dari tunjangan bulanan selama pernikahan, Lisa memutuskan untuk memulai usaha catering rumahan. Ia tak punya banyak, hanya dapur kecil, beberapa panci tua, dan semangat yang masih rapuh tapi membara. Tapi bagi Lisa, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah cara untuk membuktikan bahwa ia bukan tak berguna, seperti yang dikatakan Ardi dan pengacaranya, Bima Santoso. Hari ini adalah hari pertama pengiriman pesanan. Seorang tetangga, Ibu Sari, memesan 10 porsi nasi goreng fusion untuk arisan keluarga, dan seorang rekania di kantor memesan 5 porsi pancake Nusantara untuk rapat tim. Lisa bangun sejak pukul 3 pagi, memotong bawang, menggoreng telur, dan memastikan setiap porsi dibungkus rapi dalam kotak makan kardus yang ia beli dengan harga murah dari pasar. Raka, putranya yang berusia 8 tahun, membantu dengan semangat, menempelkan stiker sederhana bertuliskan, "Rasa Lisa," pada setiap kotak. "Bu, ini kayak kita buka restoran beneran," katanya, matanya berbinar saat ia menata kotak-kotak itu di meja makan. Lisa tersenyum, tapi dadanya berdebar. "Kita mulai kecil dulu, Nak. Kalau orang suka, mungkin suatu hari kita bisa punya restoran," jawabnya. Meski di dalam hati ia masih bertanya-tanya apakah mimpinya ini terlalu besar untuk seorang ibu rumah tangga tanpa pengalaman bisnis. Ia mengusap rambut Raka, lalu kembali ke dapur, memeriksa daftar pesanan di buku catatan tuanya. Buku itu, yang dulunya hanya berisi resep-resep untuk keluarga, kini mulai dipenuhi catatan pesanan, nomor telepon pelanggan, dan ide-ide baru seperti sate mose dan soto tacos. Saat matahari mulai naik, Nia datang dengan motornya, membawa kotak plastik tambahan dan energi yang seolah tak pernah habis. "Lisa, kamu lihat belum? Video kita udah ditonton 10.000 kali." Serunya, memamerkan layar ponselnya yang penuh notifikasi. "Ada yang nanya kapan kamu buka catering resmi. Aku bilang mereka hubungi kamu langsung." Lisa menatap ponsel itu, tak percaya. 10.000 penonton? Untuk masakan yang ia buat di dapur kecilnya? Ia merasa campur aduk antara bangga dan cemas. Bagaimana jika ia tak bisa memenuhi ekspektasi? Bagaimana jika ini hanya keberuntungan sesaat? Tapi tak ada waktu untuk ragu. Lisa dan Nia bekerja bersama mengemas pesanan. Sementara Raka berlari-lari mengambil daun pisang dari halaman untuk menambah sentuhan tradisional pada kemasan. Ketika pesanan pertama dikirim, Ibu Sari memberikan tip kecil dan memuji rasa nasi gorengnya yang bikin kangen rumah tapi kekinian. Lisa merasa ada sesuatu yang hangat di dadanya. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang pengakuan, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari Ardi. Namun, kabar tentang usaha kecil Lisa ternyata sampai ke telinga yang salah. Di pusat kota, di kantor megah, rasa elit, Ardi duduk di ruangannya yang dipenuhi trofi kuliner dan foto-foto dirinya bersama tokoh-tokoh terkenal. Fania, influencer baru yang kini sering berada di sisinya, menunjukkan ponselnya dengan nada cemooh. "Lihat ini, Ardi. Mantan istrimu bikin catering kampungan. Nasi goreng dengan saus karamel? Serius?" Fania tertawa, tapi ada ketegangan di wajah Ardi. Ia tahu Lisa pandai memasak, tapi ia tak pernah menganggapnya serius. "Biarkan saja," katanya, meski nada suaranya tak sepenuhnya yakin. "Dia cuma main-main. Tak akan bertahan lama." Tapi di lapangan, rasa Lisa mulai menarik perhatian. Pesanan kecil bertambah. Tetangga memesan untuk ulang tahun, seorang guru di sekolah Raka memesan untuk acara kelas, dan beberapa rekania mulai menyebarkan kabar di media sosial. Lisa bekerja hingga larut malam, mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan di buku tuanya dengan teliti. Ia membeli wajan baru dengan uang hasil pesanan pertama, tapi tantangan mulai muncul. Kompor tuanya sering mati mendadak. Dan ia hanya punya satu kulkas kecil untuk menyimpan bahan-bahan. Ketika seorang pelanggan meminta pesanan besar untuk acara kantor, Lisa panik ia tak punya cukup wadah atau tenaga untuk menyiapkannya sendirian. Di saat yang sama, bisik-bisik mulai terdengar di komunitas kuliner Bumi Rasa. Beberapa pelanggan setia, rasa elit, mulai membandingkan makanan Lisa dengan menu restoran Ardi. Nasi gorengnya rasa elit enak, tapi punya rasa Lisa lebih hangat, gitu, kata seorang pelanggan di grup WhatsApp lokal. Kabar ini sampai ke Ardi melalui asistennya, membuatnya kesal. Ia memanggil Bima Santoso,
pengacaranya, untuk mendiskusikan strategi. Kalau Lisa mulai ganggu bisnis kita harus lakukan sesuatu, kata Ardi, matanya menyipit. Bima, dengan senyum liciknya, mengangguk. Jangan khawatir. Wanita seperti dia tak punya sumber daya untuk bersaing dengan kita. Kita bisa buat dia menyerah dengan mudah. Sementara itu, di rumah kecilnya, Lisa tak tahu tentang rencana Ardi. Ia fokus pada pesanan berikutnya, sate mose. Sebuah inovasi yang menggabungkan sate ayam dengan saus kacang yang dikemas dalam bentuk mose lembut, disajikan dengan taburan bawang goreng karamel. Ia menghabiskan malam mencoba resep itu, menyesuaikan tekstur saus hingga sempurna. Raka, yang terbangun karena aroma, menyelinap ke dapur dan mencuri sepotong. Bu, ini aneh, tapi enak banget, katanya, membuat Lisa tertawa. Di momen-momen seperti ini, ia merasa bahwa semua kerja kerasnya berarti. Tapi di tengah semangatnya, Lisa mendapat pesan dari Nia yang membuat jantungnya berdegup kencang. Lisa, aku dengar dari teman di industri kuliner, tim rasa elit mulai nyebarin kabar buruk tentang cateringmu. Mereka bilang masakanmu nggak higienis. Kita harus hati-hati. Lisa memandang ponselnya, tangannya gemetar. Ia tahu Ardi punya koneksi dan kekuatan untuk menghancurkan usaha kecilnya sebelum benar-benar berkembang. Tapi di sudut dapurnya, di antara tumpukan rempah dan buku resep yang mulai usang, Lisa merasa ada sesuatu yang tak bisa diambil darinya. Kreativitasnya, mimpinya, dan semangatnya untuk membuktikan bahwa ia lebih dari yang mereka pikirkan. Malam itu, saat ia menutup buku resepnya, Lisa menatap foto Raka yang tersenyum di dinding dapur. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan rintangan akan semakin besar. Akankah ia bisa bertahan melawan kekuatan Ardi dan Bima? Akankah rasa Lisa menjadi lebih dari sekadar usaha kecil di gang sempit? Dengan aroma sate mose masih menguar di udara, Lisa menulis di buku catatannya, mereka boleh coba hentikan aku, tapi aku tak akan menyerah. Di luar, lampu-lampu Bumi Rasa berkelip, seolah menantangnya untuk terus melangkah. Malam di Bumi Rasa membawa aroma khas kota kuliner ini. Asap sate yang membubung dari pedagang kaki lima, manisnya klepon yang dijajakan di ujung gang, dan sesekali bau minyak goreng dari warung-warung kecil. Di dapur Lisa, lampu neon tua berkedip pelan, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding saat ia bekerja hingga larut. Di depannya, sebuah wajan besar penuh dengan ayam yang sedang dimasak dengan bumbu kari khas Lisa, campuran rempah yang ia racik sendiri dengan tambahan serai dan jahe untuk memberikan aroma yang hangat namun menyegarkan. Aroma itu seharusnya membuatnya tersenyum. Tapi malam ini, wajah Lisa dipenuhi kerutan kekhawatiran. Usaha catering, rasa Lisa, telah berjalan selama sebulan, dan responsnya melebihi harapan. Pesanan terus berdatangan. Dari arisan tetangga hingga acara kantor kecil, orang-orang di Bumi Rasa mulai mengenal nama Rasa Lisa sebagai catering yang menawarkan makanan, rumahan tapi kekinian. Video-video yang diunggah Nia di Instagram terus menarik perhatian, dan akun media sosial Lisa sendiri yang awalnya hanya dibuat untuk berkomunikasi dengan pelanggan kini memiliki ribuan pengikut. Tapi di balik kesuksesan awal ini, badai mulai mengintai. Pagi itu, saat Lisa mengantar Raka ke sekolah, ia mendengar bisik-bisik dari para ibu di gerbang. Catering Lisa itu katanya nggak higienis. Loh, ada yang bilang dapur kecil itu nggak layak buat usaha, kata salah seorang dengan nada yang seolah penuh perhatian, tapi tatapannya penuh rasa ingin tahu. Lisa menunduk, berpura-pura sibuk mengatur tas Raka, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia tahu rumor ini bukan sekadar gosip biasa. Nia telah memperingatkannya beberapa hari lalu. Tim Rasa Elit, restoran milik mantan suaminya, Ardi, mulai menyebarkan kabar buruk untuk menjatuhkan reputasinya. Di rumah, Lisa duduk di meja makan, menatap ponselnya yang penuh pesan dari pelanggan. Sebagian besar puji syukur atas makanannya. Tapi ada satu pesan yang membuatnya terdiam. Bu Lisa, maaf, saya batalin pesanan untuk acara kantor. Ada yang bilang dapur ibu nggak bersih, jadi kami cari catering lain. Lisa merasakan sesak di dadanya. Seperti udara di ruangan tiba-tiba menghilang. Ia tahu siapa di balik ini. Ardi, dengan koneksi dan pengaruhnya di dunia kuliner Bumi Rasa, punya cukup kekuatan untuk menyebarkan rumor yang bisa menghancurkan usaha kecilnya. Dan Bima Santoso, pengacaranya yang licik, pasti punya andil dalam strategi kotor ini. Lisa mencoba fokus pada pesanan hari ini 20 porsi, soto tacos.
Inovasinya yang menggabungkan soto ayam dengan kulit taco renyah dan saus kacang pedas. Tapi tangannya gemetar saat ia memotong daun bawang, dan pikirannya terus kembali ke kata-kata Bima di ruang mediasi. Tanpa keterampilan khusus atau pengalaman kerja, Anda seharusnya bersyukur. Apakah mereka benar? Apakah ia terlalu naif untuk berpikir bahwa ia bisa bersaing dengan raksasa seperti rasa elit? Dapur kecilnya, dengan kompor yang kadang mati dan kulkas yang mulai berderit, terasa seperti lelucon dibandingkan dapur stainless steel megah milik Ardi. Sore itu, Nia datang dengan wajah penuh semangat, membawa kabar baik dan buruk. Lisa, ada klien baru. Sekolah Raka mau pesan 100 porsi untuk acara Hari Guru. Ini kesempatan besar, katanya, tapi ekspresinya berubah saat melihat wajah Lisa. Tapi, aku juga dengar kabar buruk. Tim rasa elit mulai hubungi pelangganmu. Nawarin diskon besar kalau mereka pindah ke catering mereka. Dan rumor soal kebersihan itu, sepertinya dari orang dalam mereka. Lisa menatap Nia, matanya penuh campuran kemarahan dan ketakutan. Aku cuma punya dapur ini, Nia. Aku nggak punya uang untuk lawan mereka. Kalau rumor ini terus, siapa yang mau pesan lagi? Suaranya pecah, dan ia menutup wajahnya dengan tangan. Nia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Lisa, dengar aku. Orang suka makananmu karena ada hati di dalamnya. Ardi bisa punya uang dan koneksi, tapi dia nggak punya itu. Kita lawan mereka dengan kualitas. Aku bantu kamu buat video baru. Kita tunjukin dapurmu bersih dan masakanmu istimewa. Malam itu, Lisa dan Nia kembali bekerja di dapur. Mereka merekam video baru. Kali ini menunjukkan proses pembuatan soto tacos dari awal. Lisa mencuci sayuran dengan teliti, mensterilkan peralatan, dan menjelaskan bagaimana ia memilih bahan-bahan segar dari pasar setiap pagi. Aku cuma ibu rumah tangga yang suka masak, kata Lisa di depan kamera, suaranya lebih mantap dari sebelumnya. Tapi aku janji, setiap piring yang aku buat dibuat dengan cinta untuk kalian. Nia menambahkan caption yang cerdas, rasa Lisa, dibuat dari hati, bukan dari gosip. Video itu diunggah tengah malam, dan keesokan paginya, responsnya luar biasa. Warganet memuji transparansi Lisa, dan beberapa bahkan menulis komentar seperti, kalau rasa elit takut sama catering kecil, berarti Lisa pasti spesial. Pesanan mulai berdatangan lagi, termasuk konfirmasi dari sekolah Raka untuk acara Hari Guru. Tapi tantangan tak berhenti di situ. Kompor tua Lisa akhirnya mati total saat ia menyiapkan pesanan besar, dan ia harus meminjam kompor tetangga untuk menyelesaikan masakan. Ia juga menyadari bahwa ia tak punya cukup wadah untuk mengirim 100 porsi, dan tabungannya hampir habis untuk membeli bahan-bahan. Di tengah kekacauan itu, Raka menjadi penyemangatnya. Bu, aku bantu lipat daun pisang buat kemasan. Ya? Katanya, duduk di lantai dapur sambil menata daun dengan cekatan. Lisa memandang putranya, hatinya menghangat. Kamu hebat, Nak. Ibu janji, kita bakal lewatin ini bersama. Katanya, meski ia tahu tantangan berikutnya akan lebih berat. Ia mendengar dari Nia bahwa Ardi berencana mengadakan acara besar untuk peluncuran menu baru, rasa elit, bersama Fania. Dan rumor mengatakan mereka akan menargetkan pelanggan Lisa dengan promosi agresif. Malam itu, saat Lisa membersihkan dapur setelah menyelesaikan pesanan, ia menemukan buku resep tuanya di bawah tumpukan kain lap. Ia membukanya, menatap halaman yang berisi resep rendang dumpling. Sebuah ide yang pernah ia ceritakan pada Ardi bertahun-tahun lalu, hanya untuk mendapat tawa meremehkan. Sekarang, ia membayangkan resep itu disajikan di acara besar, mengalahkan menu mewah Ardi. Tapi keraguan kembali muncul. Dengan peralatan seadanya dan serangan dari Ardi, apakah ia bisa terus maju? Atau akankah rumor dan tekanan itu memadamkan mimpinya sebelum benar-benar berkembang? Lisa menutup buku resepnya, menatap bayangan dirinya di jendela dapur. Di luar, lampu-lampu bumi rasa berkelip, termasuk neon megah, rasa elit, di kejauhan. Ia tahu Ardi dan Bima sedang merencanakan sesuatu untuk menghentikannya, tapi di dalam dadanya, ada bara yang semakin membesar. Dengan tangan yang masih berbau rempah, ia menulis di buku catatannya, mereka boleh coba, tapi aku akan buktikan siapa yang benar-benar punya rasa. Di tengah malam yang sunyi, Lisa merasa perang baru saja dimulai dan ia tak akan menyerah begitu saja. Tapi akankah ia bisa mengatasi tekanan ini, atau akankah usaha kecilnya hancur sebelum sempat bersinar?
Malam di Bumi Rasa terasa hidup, dengan lampu-lampu warna-warni dari kedai makan dan restoran yang berjejer di sepanjang jalan utama, mengundang para pengunjung dengan aroma rempah dan asap panggangan. Di sebuah gang kecil yang biasanya sepi, sebuah toko kecil dengan papan nama sederhana bertuliskan, Rasa Lisa, kini bersinar di bawah lampu neon buatan sendiri. Di dalam, dapur terbuka memamerkan Lisa yang sedang mengaduk wajan besar penuh dengan rendang dumpling. Uapnya membawa aroma santan dan rempah yang menggoda hingga ke trotoar. Ini adalah malam pembukaan restoran kecil pertamanya, sebuah langkah berani yang tak pernah Lisa bayangkan beberapa bulan lalu, saat ia masih dihina sebagai ibu rumah tangga yang tak berguna. Usaha catering, Rasa Lisa, telah berkembang pesat dalam 2 bulan terakhir, didorong oleh video viral yang dibuat bersama Nia dan antusiasme pelanggan yang menyebar dari mulut ke mulut. Pesanan yang awalnya hanya dari tetangga dan acara kecil kini mencakup acara besar seperti Hari Guru di sekolah Raka dan bahkan pesta ulang tahun seorang pejabat lokal. Kesuksesan itu membawa Lisa ke sebuah keputusan besar. Ia tak bisa lagi mengandalkan dapur kecilnya dengan kompor tua dan kulkas yang sering mati. Dengan bantuan pinjaman dari komunitas wirausaha lokal yang terkesan dengan semangat dan inovasinya, Lisa menyewa sebuah toko kecil di pinggir jalan utama Bumi Rasa, mengubahnya menjadi restoran sederhana dengan dapur terbuka yang memungkinkan pelanggan melihat proses memasak. Malam ini, restoran Rasa Lisa resmi dibuka. Meja-meja kayu sederhana dihias dengan daun pisang dan lilin kecil, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan kemewahan restoran Rasa Elit milik Ardi di pusat kota. Menu andalan Lisa seperti soto tacos, rendang dumpling, dan martabak souffle, dengan tekstur lembut yang meleleh di mulut disajikan dengan harga terjangkau, menarik keluarga, pekerja kantoran, dan anak muda yang penasaran. Nia, dengan keahlian media sosialnya, telah mempromosikan pembukaan ini selama berminggu-minggu, dan antrean kecil sudah terbentuk di luar toko sebelum pintu dibuka. Lisa berdiri di belakang meja dapur, celemeknya sedikit basah oleh keringat, tapi wajahnya penuh semangat. Raka, mengenakan kaos bertuliskan, Rasa Lisa, yang dibuat khusus oleh Nia, berlarian membantu menyapa pelanggan dengan senyum lebar. Selamat datang di restoran Ibu, katanya pada setiap tamu, membuat beberapa orang tertawa dan memuji kelucuannya. Lisa memandang putranya, hatinya menghangat. Untuk Raka, ia rela bekerja hingga larut malam, mengabaikan rasa lelah di tulang-tulangnya, demi membuktikan bahwa mereka bisa hidup tanpa bayang-bayang Ardi. Tapi di balik kegembiraan malam pembukaan, ada ketegangan yang mengintai. Pagi tadi, Nia mendapat kabar dari seorang teman di industri kuliner bahwa Rasa Elit berencana meluncurkan menu baru dengan konsep serupa. Makanan tradisional dengan sentuhan modern, mirip dengan inovasi Lisa. Lebih buruk lagi, rumor tentang kebersihan Rasa Lisa masih beredar, meski video transparansi Lisa telah meredam sebagian besar tuduhan itu. Lisa tahu bahwa Ardi, dengan dana besar dan koneksi luas, tak akan tinggal dia melihat usahanya mulai mengancam. Dan Bima Santoso, pengacaranya yang licik, pasti sedang merancang cara untuk menghentikannya. Malam itu, restoran kecil Lisa penuh sesak. Pelanggan memuji soto tacos yang menggabungkan kuah soto yang kaya dengan kulit taco renyah. Dan martabak souffle menjadi favorit anak-anak muda yang mengabadikan setiap gigitan di Instagram. Seorang kritikus kuliner lokal, Pak Budi, yang dikenal karena ulasannya yang tajam, datang tanpa pemberitahuan. Lisa merasa jantungan saat melihatnya duduk di sudut, mencatat sesuatu di buku kecilnya sambil mencicipi rendang dumpling. Ini menarik, katanya dengan senyum tipis, membuat Lisa tak tahu apakah itu pujian atau sindiran. Tapi saat Pak Budi memesan porsi kedua, Lisa merasa secercah harapan. Namun, tantangan tak berhenti di situ. Di tengah kesibukan malam itu, kompor gas baru yang dibeli dengan pinjaman tiba-tiba mati, memaksa Lisa berimprovisasi dengan kompor cadangan yang lebih kecil. Persediaan daun pisang untuk kemasan juga hampir habis, dan salah satu pelayan sementara yang ia sewa dari tetangga salah menghitung pesanan, membuat beberapa pelanggan menunggu terlalu lama. Lisa berlarian antara dapur dan meja pelanggan, tersenyum meski keringat membasahi dahinya, berusaha menjaga suasana tetap hangat. Maaf atas keterlambatannya, katanya pada sebuah keluarga yang menunggu, menawarkan porsi kecil, pankek Nusantara, gratis sebagai ganti rugi. Mereka tersenyum, tapi Lisa tahu ia harus lebih baik lagi jika ingin bertahan. Di tengah kekacauan itu, Nia menarik Lisa ke samping, wajahnya serius. Lisa, aku baru dengar dari teman di media.
Rasa Elit besok ngadain acara besar untuk peluncuran menu baru. Mereka undang influencer, termasuk Fania, dan sepertinya mereka sengaja bikin menu yang mirip punyamu. Aku curiga mereka nyuri ide dari video-video kita. Lisa merasa dadanya sesak. Ia teringat saat ia pernah berbagi ide, rendang dumpling, dengan Ardi bertahun-tahun lalu, hanya untuk mendapat tawa meremehkan. Apakah Ardi benar-benar mencuri idenya sekarang? Hanya untuk menghancurkan mimpinya? Lisa kembali ke dapur. Tangannya gemetar saat ia mengisi dumpling dengan rendang yang masih mendidih. Ia mencoba fokus pada aroma rempah yang menenangkan, tapi pikirannya kacau. Bagaimana ia bisa bersaing dengan Rasa Elit yang punya dapur canggih, tim profesional, dan anggaran pemasaran tak terbatas? Ia hanya punya dapur kecil, beberapa karyawan sementara, dan pinjaman yang harus segera dilunasi. Tapi di tengah keraguan itu, Raka mendekatinya, membawa sepiring soto tacos yang selesai dihias. Bu, lihat. Aku bantu kasih daun kemangi di atasnya. Cantik, kan? Katanya. Matanya penuh kebanggaan. Lisa tersenyum, meski hatinya berat. Untuk Raka, ia harus terus maju. Malam itu, saat restoran mulai sepi dan pelanggan terakhir meninggalkan meja, Lisa duduk di sudut dengan Nia, menghitung pendapatan hari itu. Angkanya cukup untuk menutup biaya bahan dan sedikit keuntungan, tapi tidak cukup untuk membayar pinjaman bulan ini. Nia menepuk pundaknya. Lisa, malam ini sukses besar. Orang-orang suka makananmu. Kita tinggal perbaiki sedikit-sedikit, dan kamu bakal jadi bintang di Bumi Rasa. Lisa mengangguk, tapi matanya tertuju pada ponselnya, di mana sebuah undangan digital dari Rasa Elit muncul di grup kuliner lokal. Rayakan peluncuran menu baru kami dengan Fania dan cita rasa modern yang tak tertandingi. Lisa tahu acara itu adalah tantangan langsung. Ardi dan Bima sedang bermain kotor, dan mereka punya semua sumber daya untuk menang. Tapi saat ia memandang dapur kecilnya, yang kini penuh dengan aroma masakan dan tawa pelanggan, ia merasa ada sesuatu yang tak bisa mereka rebut. Semangatnya, kreativitasnya, dan cinta yang ia curahkan dalam setiap piring. Ia mengeluarkan buku resep tuanya, membuka halaman baru, dan menulis, martabak soufflé 2.0, tambah saus coklat pedas. Ia tahu pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai, dan ia harus bersiap. Di luar, lampu neon, Rasa Lisa, berkedip pelan. Seolah berbisik bahwa mimpinya masih hidup. Tapi akankah restoran kecil ini bertahan melawan serangan Rasa Elit? Akankah Lisa mampu melindungi ciptaannya dari tangan Ardi dan Bima? Dengan aroma rendang masih menguar di udara, Lisa menutup buku resepnya, matanya penuh tekad. Malam itu, ia tahu bahwa ia bukan lagi ibu rumah tangga yang diremehkan, ia adalah seorang pejuang, dan pertempuran baru saja dimulai. Langit Bumi Rasa pagi itu kelabu. Awan tebal menggantung rendah seolah mencerminkan beban yang kini dipikul Lisa. Di dalam restoran kecilnya, Rasa Lisa, aroma soto tacos yang baru selesai dimasak masih menguar, mencampur dengan wangi daun kemangi dan saus kacang pedas yang menjadi ciri khasnya. Dapur terbuka itu, dengan meja-meja kayu sederhana dan dekorasi daun pisang, telah menjadi tempat suci baginya, tempat di mana ia mengubah hinaan menjadi harapan. Tapi hari ini, saat Lisa mengaduk kuah soto dengan sendok kayu tuanya, tangannya gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena sebuah surat yang tergeletak di meja makan. Sebuah gugatan hukum dari Ardi, mantan suaminya. Surat itu tiba kemarin sore. Diserahkan oleh seorang kurir dengan ekspresi datar, seolah tahu bahwa isinya akan mengguncang dunia kecil Lisa. Dalam surat itu, Ardi melalui pengacaranya, Bima Santoso mengklaim bahwa resep-resep andalan Rasa Lisa, seperti soto tacos, rendang dumpling, dan martabak soufflé, adalah bagian dari warisan pernikahan yang seharusnya menjadi milik Rasa Elit. Tuduhan itu menyebutkan bahwa Lisa mencuri ide-ide tersebut dari diskusi selama pernikahan mereka, dan karenanya, Ardi berhak atas sebagian keuntungan Rasa Lisa, atau bahkan hak untuk menggunakan resep-resep itu. Lisa menatap surat itu, matanya membaca ulang kata-kata dingin yang ditulis dengan tinta hitam, klaim atas kekayaan intelektual yang dihasilkan selama pernikahan. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris luka lama, mengingatkannya pada hinaan Bima di ruang mediasi. Tanpa keterampilan khusus, Anda seharusnya bersyukur. Lisa merosot ke kursi kayu di sudut restoran, tangannya mencengkeram buku resep tuanya, yang kini penuh dengan coretan ide dan noda minyak dari malam-malam panjang di dapur. Ia teringat saat ia pernah berbagi ide,
rendang dumpling, dengan Ardi bertahun-tahun lalu, di dapur rumah mereka, dengan harapan suaminya akan menghargai kreativitasnya. Tapi Ardi hanya tertawa. Menyebutnya, terlalu aneh, untuk restoran mewahnya. Kini, ketika rasa Lisa mulai mengancam dominasi rasa elit di bumi rasa, Ardi tiba-tiba mengklaim bahwa ide-ide itu adalah miliknya. Kemarahan membakar dada Lisa. Tapi di sisi lain, ketakutan merayap masuk. Bagaimana ia, seorang ibu rumah tangga tanpa pengalaman hukum, bisa melawan Ardi yang punya uang, koneksi, dan pengacara seperti Bima? Pagi itu, Nia, sahabat Lisa yang selalu penuh semangat, datang dengan motornya, membawa sekotak mangga segar dari pasar untuk saus baru yang sedang Lisa kembangkan. Tapi saat melihat wajah Lisa, Nia langsung tahu ada yang salah. "Lisa, apa ini?" tanyanya, mengambil surat gugatan dari meja. Matanya melebar saat membaca. Lalu wajahnya memerah karena marah. Ini keterlaluan. Mereka cuma takut karena rasa Lisa mulai dilirik orang. Kita nggak boleh diam. Nia merogoh ponselnya, mulai mencari kontak pengacara yang ia kenal dari komunitas media sosialnya. Aku punya teman, namanya Dita. Dia pengacara muda, tapi pinter banget soal kasus kayak gini. Dia pasti mau bantu. Lisa ragu-ragu. Nia, aku nggak punya uang untuk bayar pengacara. Pinjaman buat restoran aja belum lunas. Tapi Nia menggeleng keras. Dita suka kasus yang punya cerita kuat. Kisahmu ibu rumah tangga yang bangkit melawan mantan suami arogan ini bakal bikin dia semangat. Lagi pula, kita punya bukti, kan? Nia menunjuk buku resep Lisa. Buku ini penuh catatan dari sebelum kamu cerai. Itu bukti bahwa ide-ide ini punyamu. Lisa membuka buku resep itu, jari-jarinya menyusuri halaman-halaman yang sudah menguning. Di sana ada catatan tanggal, sketsa ide, bahkan foto-foto Polaroid kecil dari masakan yang ia buat untuk Raka bertahun-tahun lalu. Ada satu halaman bertanggal 3 tahun sebelum perceraian, dengan tulisan tangan Lisa, rendang dumpling, ide untuk ulang tahun Ardi, tapi dia bilang terlalu aneh. Kenangan itu menyakitkan, tapi juga memberinya harapan. Mungkin buku ini, yang selama ini ia anggap sekadar coretan, adalah senjatanya. Sore itu, Dita, seorang pengacara berusia 30-an dengan rambut pendek dan mata penuh percaya diri, datang ke restoran. Ia mendengarkan cerita Lisa dengan saksama, mencatat setiap detail sambil mencicipi soto tacos yang disajikan sebagai sambutan. Ini luar biasa, katanya, menunjuk piringnya. Dan ceritamu juga. Kita punya kasus kuat. Lisa, buku resepmu, video-video lama yang kamu buat dengan Nia, dan fakta bahwa Ardi pernah menolak ide-ide ini bisa jadi bukti bahwa resep-resep ini murni ciptaanmu. Dita menjelaskan bahwa mereka bisa melawan gugatan dengan membuktikan bahwa Lisa adalah pencipta asli resep-resep itu, tapi ia juga memperingatkan, Ardi dan Bima punya sumber daya besar. Mereka mungkin akan main kotor, jadi kita harus siap. Malam itu, setelah restoran tutup, Lisa duduk bersama Nia dan Raka untuk menyusun strategi. Raka, dengan semangat anak-anak yang tak kenal takut, mengusulkan ide sederhana. Bu, kenapa nggak bikin video lagi? Ceritain ke orang-orang bahwa ibu yang bikin resep-resep ini. Lisa tersenyum, tapi hatinya berat. Ia tahu bahwa melawan Ardi di pengadilan bukan hanya soal bukti, tapi juga soal reputasi. Rasa elit, punya pengikut setia, dan peluncuran menu baru mereka, yang ternyata mencakup soto rep yang mencurigakan mirip dengan soto tacos, Lisa, telah menarik perhatian media lokal. Lisa tak bisa mengabaikan firasat bahwa Ardi sengaja mencuri idenya untuk menghancurkan mimpinya. Di tengah persiapan hukum, restoran, Rasa Lisa, tetap ramai. Pelanggan setia terus berdatangan, dan ulasan dari kritikus kuliner lokal, Pak Budi, yang menyebut Rasa Lisa sebagai permata tersembunyi bumi rasa, membuat antrean semakin panjang. Tapi Lisa merasa tekanan semakin berat. Pinjaman bank harus segera dibayar, dan ia harus menyewa karyawan tambahan untuk mengelola pesanan yang meningkat. Di saat yang sama, ia harus mengumpulkan bukti untuk pengadilan, termasuk mencari video-video lama di ponsel tuanya dan meminta Nia menggali rekaman wawancara pelanggan yang bisa membuktikan orisinalitas resepnya. Satu malam, saat Lisa sedang menyiapkan martabak souffle untuk pesanan khusus, ia mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana dingin dan penuh percaya diri Bima Santoso.
Nyonya Lisa, saya sarankan Anda menyerah sekarang. Tuan Ardi bersedia mencabut gugatan jika Anda setuju menyerahkan resep-resep itu dan menutup restoran Anda. Ini demi kebaikan Anda sendiri. Lisa mengepalkan tangannya, kemarahan membakar dadanya. Ini resep saya, Pak Bima. Saya nggak akan menyerah. Jawabnya, suaranya tegas meski jantungnya berdegup kencang. Bima tertawa kecil. Kita lihat saja di pengadilan. Nyonya, jangan bilang saya nggak memperingatkan Anda. Setelah telepon itu, Lisa duduk di dapur, menatap wajan yang masih hangat. Aroma martabak souffle, dengan tekstur lembut dan saus coklat pedas, seharusnya menenangkannya, tapi pikirannya kacau. Ia tahu Ardi dan Bima tak akan berhenti sampai mimpinya hancur. Tapi saat ia membuka buku resepnya, melihat catatan-catatannya yang penuh cinta dan perjuangan, ia merasa ada kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya. Bersama Dita dan Nia, ia mulai menyusun bukti, video lama, foto masakan, bahkan catatan harian yang menceritakan eksperimen kulinernya. Tapi di sudut hatinya, ia bertanya, akankah ini cukup? Akankah ia bisa melawan kekuatan Ardi di pengadilan? Dan apa yang akan terjadi jika rasa elit benar-benar mencuri momennya? Di luar, lampu neon, rasa Lisa, berkedip di bawah langit kelabu, seolah menantang badai yang mendekat. Lisa menulis di buku resepnya, mereka boleh coba ambil semuanya, tapi mereka tak akan pernah ambil mimpiku. Dengan aroma rempah masih menguar, ia tahu pertarungan ini akan menentukan segalanya, tapi akankah ia bisa bertahan? Atau akankah gugatan ini menjadi akhir dari rasa Lisa? Ruang mediasi di kantor pengadilan Bumi Rasa terasa seperti sangkar baja, dingin dan steril, dengan dinding berpanel kayu mahoni yang memantulkan suara langkah kaki Lisa saat ia masuk. Lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya putih yang tajam, membuat bayangan Lisa tampak kecil di lantai marmer. Di tangannya, ia memegang buku resep tuanya. Halaman-halamannya sudah menguning dan penuh coretan, namun kini menjadi senjata terbesarnya. Hari ini adalah hari yang akan menentukan nasib, rasa Lisa. Restoran kecil yang telah ia bangun dari nol melawan segala rintangan. Di seberang meja, Ardi duduk dengan postur kaku, matanya menghindari tatapan Lisa, sementara Bima Santoso, pengacaranya, tersenyum dengan percaya diri yang licin, seperti ular yang siap menerkam. Lisa merasakan jantungan. Tapi ia menarik napas dalam, mencium sisa aroma daun pandan dari celemek yang ia kenakan pagi ini saat menyiapkan pankek Nusantara untuk pelanggan setianya. Dapur kecilnya, dengan wajan tua dan aroma rempah yang hangat, terasa seperti dunia yang jauh dari ruangan ini. Tapi kenangan akan Raka, putranya yang berusia 8 tahun, yang membantu menata daun pisang untuk kemasan, dan Nia, sahabatnya yang tak pernah lelah menyemangatinya, memberinya kekuatan untuk berdiri tegak. Bersama Dita, pengacara muda yang percaya pada kisahnya, Lisa telah mempersiapkan diri selama berminggu-minggu untuk momen ini. Mediasi untuk melawan gugatan Ardi yang mengklaim resep-resep rasa Lisa sebagai bagian dari warisan pernikahan rasa elit. Bima memulai dengan nada yang penuh otoritas, seolah ruangan ini adalah panggungnya. Yang mulia, kami di sini untuk membahas pelanggaran kekayaan intelektual oleh Nyonya Lisa Andini, katanya. Suaranya halus tapi penuh sindiran. Resep-resep yang digunakan di rasa Lisa, seperti apa yang mereka sebut soto tacos dan rendang dumpling, adalah hasil diskusi selama pernikahan klien saya, Tuan Ardi. Dengan demikian, resep-resep ini adalah aset bersama, dan Nyonya Lisa tidak berhak menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Ia menunjukkan dokumen-dokumen yang diklaim sebagai bukti, catatan lama dari rapat tim, rasa elit, dan beberapa email yang menyebutkan ide-ide kuliner, meski tak ada satupun yang secara spesifik menyebut resep Lisa. Lisa merasakan kemarahan membakar dadanya. Ia tahu dokumen-dokumen itu samar dan dibuat-buat, sebuah taktik kotor untuk melemahkan posisinya. Dita, yang duduk di sampingnya, menepuk tangannya pelan, seolah mengingatkannya untuk tetap tenang. Kami siap, Lisa, bisik Dita, matanya penuh keyakinan. Lisa mengangguk, lalu berdiri, memegang buku resepnya seperti perisai. Yang mulia, katanya, suaranya awalnya gemetar tapi semakin mantap. Saya akan membuktikan bahwa resep-resep ini adalah ciptaan saya, bukan milik Tuan Ardi atau rasa elit. Dengan bantuan Dita, Lisa mulai mempresentasikan bukti-buktinya. Ia membuka buku resepnya, menunjukkan halaman-halaman bertanggal bertahun-tahun sebelum perceraian,
lengkap dengan catatan tangan dan sketsa ide seperti rendang dumpling untuk ulang tahun Ardi, ditolak karena dianggap aneh. Ia menunjukkan foto-foto Polaroid yang diambil di dapur rumahnya, menangkap momen ketika ia bereksperimen dengan soto tacos dan martabak souffle untuk Raka. Ini semua saya buat sendiri, katanya, suaranya kini penuh percaya diri. Saya pernah berbagi ide-ide ini dengan Tuan Ardi, tapi dia selalu bilang itu kampungan dan tidak cocok untuk restorannya. Bima mencoba menyela, dengan senyum sinis yang kini sedikit memudar. Catatan itu bisa dibuat kapan saja. Nyonya Lisa, tidak ada bukti bahwa Anda menciptakan resep-resep ini sebelum perceraian. Tapi Dita langsung membalas, mengeluarkan kartu as mereka, video lama yang direkam Lisa di ponsel tuanya, jauh sebelum rasa Lisa ada. Dalam video itu, Lisa terlihat di dapur rumahnya, menjelaskan kepada Raka cara membuat soto tacos dengan kuah soto yang ia kembangkan sendiri. Tanggal pada video itu 3 tahun sebelum perceraian tak terbantahkan. Lisa juga menunjukkan rekaman wawancara pelanggan yang dikumpulkan Nia, di mana mereka memuji orisinalitas masakan Lisa dan bagaimana rasanya berbeda dari apapun yang pernah ditawarkan, rasa elit. Ruangan terdiam. Ardi, yang selama ini hanya menatap meja, akhirnya memandang Lisa, dan untuk pertama kalinya, ada kilasan ketidakpastian di matanya. Bima, yang biasanya penuh percaya diri, mulai terbata-bata. Ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Tuan Ardi tidak berkontribusi pada ide-ide tersebut, katanya, tapi nadanya melemah, dan Haki menatapnya dengan alis terangkat, seolah meragukan argumennya. Lisa melangkah lebih jauh. Ia mengeluarkan data yang telah disusun bersama Nia, grafik pertumbuhan, rasa Lisa, berdasarkan pemesanan dan ulasan pelanggan, serta perbandingan dengan penurunan pendapatan, rasa elit, dalam beberapa bulan terakhir. Yang mulia, katanya, suaranya kini seperti aliran air yang tak terbendung. Rasa Lisa bukan sekadar resep. Ini adalah kerja keras saya, cinta saya untuk memasak, dan kepercayaan pelanggan yang memilih makanan saya karena ada hati di dalamnya. Tuan Ardi tidak pernah menghargai ide-ide saya saat kami menikah, dan sekarang, ketika saya berhasil sendiri, dia ingin mengambilnya dari saya. Hakim, seorang wanita paruh-baya dengan ekspresi tegas, mencatat sesuatu di bukunya, lalu memandang Bima. Apakah Anda memiliki bukti konkret bahwa resep-resep ini diciptakan bersama Tuan Ardi selama pernikahan? Tanyanya. Bima membuka mulut, tapi hanya mengeluarkan gumaman yang tak jelas. Dokumen-dokumennya, yang tadinya tampak meyakinkan, kini terlihat seperti tumpukan kertas kosong di bawah bukti nyata Lisa. Ia mencoba menyerang kembali, menyebutkan bahwa rasa elit baru saja meluncurkan soto rep yang serupa dengan soto tacos. Tapi Dita dengan cepat membantah, itu justru membuktikan bahwa Tuan Ardi meniru ide klien saya setelah melihat kesuksesan rasa Lisa. Ruangan terasa semakin panas, meski AC berdengung kencang. Bima mulai berkeringat, dasi mahalnya tampak seperti tali yang mencekik. Ardi, yang selama ini diam, akhirnya berbicara, suaranya rendah dan penuh ketegangan. Lisa, kita bisa selesaikan ini di luar pengadilan. Aku nggak mau ini jadi masalah besar. Tapi Lisa menatapnya, matanya penuh api yang tak pernah Ardi lihat sebelumnya. Kamu yang membuat ini jadi masalah besar, Ardi, katanya, suaranya tenang tapi tegas. Kamu bilang aku tak berguna, tapi sekarang kamu takut karena aku membuktikan sebaliknya. Hakim mengakhiri mediasi dengan menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan dalam beberapa hari. Lisa keluar dari ruangan itu dengan kaki gemetar, tapi dadanya terasa lebih ringan. Dita memeluknya, berbisik, kamu luar biasa tadi. Mereka nggak punya apa-apa dibandingkan bukti kita. Nia, yang menunggu di luar, langsung menerjang dengan pelukan dan tawa. Lisa, kamu bikin Bima gemetar. Aku lihat wajahnya, kayak mau kabur. Tapi di tengah kemenangan kecil itu, Lisa tahu perjuangan belum selesai. Media sosial mulai ramai dengan kabar tentang mediasi ini, dan beberapa pendukung, rasa elit, menyebarkan narasi bahwa Lisa mencuri dari Ardi. Lisa juga mendengar dari Nia bahwa acara peluncuran menu baru, rasa elit, telah menarik perhatian besar, dengan Fania sebagai bintangnya. Apakah ini akhir dari ancaman Ardi, atau hanya awal dari serangan yang lebih besar? Lisa memandang buku resepnya, jari-jarinya menyusuri catatan tentang martabak souffle 2.0.
Di dapur kecilnya, ia tahu ia punya sesuatu yang tak bisa direbut, kreativitas dan semangatnya. Tapi akankah itu cukup untuk melawan kekuatan Ardi dan Bima di luar pengadilan? Dengan aroma rempah yang masih melekat di tangannya, Lisa bersiap untuk langkah berikutnya. Tapi apa yang menantinya di balik putusan hakim? Langit bumi rasa malam itu berkilau dengan bintang-bintang, seolah merayakan sesuatu yang baru saja lahir di kota kuliner ini. Di restoran kecil, Rasa Lisa, aroma rendang dumpling dan soto tacos masih menguar dari dapur terbuka, mencampur dengan wangi lilin kecil yang menyala di setiap meja kayu. Lisa berdiri di belakang konter, tangannya sibuk mengemas pesanan terakhir untuk pelanggan yang tersenyum lebar sambil memuji martabak souffle miliknya. Namun, di bawah senyumnya yang ramah, ada kegembiraan yang sulit disembunyikan dan sedikit ketegangan yang masih mengintai. Beberapa jam lalu, hakim telah mengumumkan putusan dalam gugatan yang diajukan Ardi, mantan suaminya, dan hasilnya mengubah segalanya. Sidang mediasi beberapa hari lalu masih terasa seperti mimpi bagi Lisa. Ia masih bisa melihat wajah Bima Santoso, pengacara Ardi, yang mulai terbata-bata saat ia mempresentasikan buku resepnya, video lama, dan bukti-bukti lain yang membuktikan bahwa resep-resep Rasa Lisa adalah ciptaannya sendiri. Hakim, dengan ekspresi tegas namun adil, akhirnya memutuskan mendukung Lisa. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa resep-resep tersebut merupakan bagian dari aset bersama selama pernikahan. Katanya, suaranya bergema di ruang mediasi yang dingin. Nyonya Lisa Andini berhak atas kepemilikan penuh atas resep-resepnya dan usaha yang dibangunnya. Bima, yang biasanya penuh percaya diri, tampak kehilangan kata-kata, sementara Ardi hanya menunduk. Wajahnya memucat seperti seseorang yang baru menyadari kekalahan. Kemenangan itu seperti hembusan angin segar bagi Lisa, tapi dampaknya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Nia, sahabatnya yang juga seorang food vlogger, dengan cepat menyebarkan kabar putusan itu di media sosial. Dengan caption dramatis, dari dihina jadi pemenang, kisah Lisa melawan raksasa kuliner. Nia mengunggah cuplikan video mediasi, yang diizinkan untuk dibagikan, dan montase dari perjalanan Lisa, dari dapur kecilnya hingga restoran sederhana yang kini ramai setiap malam. Dalam hitungan jam, tagar Rasa Lisa meledak di Instagram dan Twitter, dengan ribuan warganet memuji keberanian Lisa. Ini baru wanita tangguh, tulis seorang pengguna. Rasa Lisa bikin aku percaya makanan bisa punya cerita, tulis yang lain. Bahkan beberapa influencer kuliner yang awalnya mendukung Rasa Elit, mulai memposting ulasan positif tentang soto tacos dan rendang dumpling. Malam itu, restoran Rasa Lisa kebanjiran pelanggan. Antrean mengular hingga ke trotoar, dengan keluarga, anak muda, dan bahkan beberapa pejabat lokal yang penasaran dengan kisah Lisa. Raka, putranya yang berusia 8 tahun, berlarian membantu pelayan menyapa tamu, wajahnya penuh kebanggaan. "Ini restoran ibu saya," katanya pada seorang pelanggan, yang tertawa dan memuji semangatnya. Lisa, meski lelah, tak bisa berhenti tersenyum. Setiap piring yang keluar dari dapur dihias dengan daun kemangi segar atau saus kacang pedas yang mengilap terasa seperti pernyataan. Ia bukan lagi ibu rumah tangga yang diremehkan, tapi seorang pengusaha kuliner yang disegani. Namun, di tengah kegembiraan, ada bayangan yang masih mengintai. Nia, yang sibuk mengambil foto untuk Instagram, menarik Lisa ke sudut restoran saat jeda antar pesanan. "Lisa, kamu harus tahu sesuatu," katanya, nadanya serius. "Setelah putusan tadi, Rasa Elit mulai kehilangan pelanggan. Aku dengar dari teman di industri, beberapa investor mereka tarik dana karena malu sama skandal ini. Tapi," Nia menurunkan suaranya, "ada kabar bahwa Ardi dan Fania sedang merencanakan sesuatu besar untuk comeback. Mereka nggak akan menyerah begitu saja." Lisa mengangguk, dadanya kembali sesak. Ia tahu Ardi punya sumber daya untuk bangkit, dan Bima, meski kalah di pengadilan, pasti sedang menyusun strategi baru. Keesokan harinya, kemenangan Lisa menjadi berita utama di media lokal. Koran Bumi Rasa menampilkan headline, "Ibu rumah tangga kalahkan raksasa kuliner di pengadilan." Artikel itu menceritakan perjalanan Lisa, dari dihina sebagai tak berguna, hingga menjadi pemilik restoran yang menginspirasi. Pak Budi, kritikus kuliner yang pernah mengunjungi Rasa Lisa saat pembukaan, menulis ulasan panjang di blognya, menyebut masakan Lisa sebagai kombinasi sempurna antara tradisi dan inovasi.
Ulasan itu membawa lebih banyak pelanggan, termasuk sekelompok mahasiswa yang membuat video TikTok tentang martabak souffle, yang langsung viral dengan jutaan penonton. Di tengah gelombang popularitas, Lisa diundang sebagai pembicara di acara kuliner nasional, Rasa Nusantara, yang diadakan di kota tetangga. Ini adalah kesempatan besar, tidak hanya untuk mempromosikan rasa Lisa, tapi juga untuk berbagi kisahnya dengan audiens yang lebih luas. Lisa gugup, tapi Nia dan Dita, pengacaranya, mendorongnya untuk menerima. Kamu nggak cuma jual makanan, Lisa, kata Dita. Kamu jual inspirasi. Orang-orang perlu dengar ceritamu. Raka, dengan polosnya, menambahkan, Bu, ceritain ke mereka kalau ibu bikin makanan enak karena ibu sayang sama aku. Tawa mereka mengisi ruangan, tapi Lisa tahu bahwa panggung nasional ini juga berarti sorotan yang lebih besar dan risiko yang lebih tinggi. Saat mempersiapkan diri untuk acara itu, Lisa menghabiskan malam di dapur, mengembangkan versi baru dari martabak souffle dengan saus coklat pedas yang ia sebut souffle api Nusantara. Ia membayangkan menyajikannya di acara, membuktikan bahwa ia bisa terus berinovasi. Tapi di tengah kesibukannya, ia mendapat pesan tak terduga dari Ardi. Lisa, kita perlu bicara. Aku nggak mau ini berlarut-larut. Ketemu aku setelah acara Rasa Nusantara. Pesan itu singkat, tapi nadanya berbeda, bukan ancaman seperti Bima, melainkan sesuatu yang hampir terdengar seperti keputusasaan. Lisa menatap ponselnya, jantungnya berdegup kencang. Apa yang diinginkan Ardi? Permenungan? Atau taktik baru untuk menjatuhkannya? Malam sebelum acara, Lisa duduk di dapur, menatap buku resepnya yang kini penuh dengan coretan baru. Ia teringat hinaan Bima, tawa meremehkan Ardi, dan bisik-bisik yang menyebutnya tak akan berhasil. Kini, dengan restoran yang ramai dan undangan ke panggung nasional, ia telah membuktikan mereka salah. Tapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa Ardi dan Rasa Elit tidak akan menyerah begitu saja. Kabar tentang kesulitan keuangan mereka membuat Lisa bertanya-tanya, apakah Ardi benar-benar ingin berdamai, atau ini hanya permainan lain untuk merebut apa yang telah ia bangun? Lisa menutup buku resepnya, mencium aroma saus coklat pedas yang masih hangat di wajan. Di luar, lampu neon rasa Lisa berkedip, seolah menandakan bahwa mimpinya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tapi saat ia memandang ke arah pusat kota, di mana lampu Rasa Elit masih menyala meski redup, ia merasa ada badai lain yang mendekat. Akankah kemenangannya di pengadilan cukup untuk melindungi mimpinya? Akankah pertemuan dengan Ardi membawa perdamaian, atau justru ancaman baru? Dengan tangan yang masih berbau rempah, Lisa menulis di buku resepnya, mereka tak bisa hentikan aku sekarang. Tapi di dalam hati, ia tahu bahwa panggung, Rasa Nusantara, dan pertemuan dengan Ardi akan menjadi ujian terbesar berikutnya. Malam di Bumi Rasa terasa seperti perayaan. Langit bertabur bintang, dan jalan-jalan kota dipenuhi aroma makanan dari kedai-kedai kecil hingga restoran mewah. Di tengah hiruk-pikuk itu, restoran Rasa Lisa berdiri sebagai mercusuar harapan. Lampu neonnya yang sederhana berkedip lembut, mengundang pelanggan dengan janji cita rasa yang penuh cinta. Di dalam, dapur terbuka Lisa adalah pusat kehidupan. Wajan-wajan mendesis dengan rendang dumpling, soto tacos yang disajikan dengan saus kacang pedas, dan martabak souffle yang meleleh di mulut, dihias dengan taburan coklat pedas yang kini dikenal sebagai souffle api Nusantara. Lisa berdiri di belakang konter, celemeknya penuh noda rempah, tapi wajahnya berseri dengan kepuasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hampir 3 bulan telah berlalu sejak kemenangan Lisa di pengadilan, ketika hakim memutuskan bahwa resep-resep rasa Lisa adalah ciptaannya sendiri, menghancurkan klaim Ardi dan pengacaranya, Bima Santoso. Kemenangan itu bukan hanya soal hukum. Itu adalah titik balik yang mengubah Lisa dari ibu rumah tangga yang dihina menjadi simbol keberanian di Bumi Rasa. Media sosial masih ramai dengan tagar Rasa Lisa, dan kisahnya seorang wanita yang bangkit dari hinaan untuk mengguncang dunia kuliner telah menyebar ke seluruh negeri, bahkan menarik perhatian internasional. Acara Rasa Nusantara, festival kuliner nasional yang diadakan sebulan lalu, menjadi panggung di mana Lisa benar-benar bersinar. Di depan ratusan penonton, ia mempresentasikan souffle api Nusantara, menjelaskan bagaimana ia menggabungkan tradisi martabak dengan inovasi modern, sambil berbagi cerita perjuangannya. Saya cuma ibu rumah tangga yang suka memasak untuk anak saya, katanya di atas panggung, suaranya penuh emosi tapi tegas.
Tapi saya belajar bahwa cinta dalam makanan bisa mengubah dunia. Penonton berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa di antaranya menitikkan air mata. Video pidatonya, yang diunggah Nia, ditonton jutaan kali, dan Rasa Lisa menjadi destinasi wajib bagi pecinta kuliner dari seluruh Indonesia. Malam setelah acara itu, Ardi meminta bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir Bumi Rasa. Lisa, yang awalnya ragu, akhirnya setuju, didampingi oleh Nia dan Dita, pengacaranya. Ardi tampak berbeda, wajahnya lelah. Dasinya sedikit miring, dan kilau arogansi yang dulu selalu ada di matanya telah memudar. "Lisa," katanya, suaranya pelan, "saya minta maaf. Saya salah menilaimu. Rasa elit sedang sulit. Investor mundur, pelanggan berkurang. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan." Lisa menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai, tapi yang ia lihat hanyalah seseorang yang tersesat dalam ambisinya sendiri. "Ardi, saya nggak butuh maafmu," jawabnya, suaranya tenang tapi tegas. "Saya butuh kamu berhenti mencoba menghancurkan mimpiku." Ardi menunduk, tak berkata apa-apa, dan untuk pertama kalinya, Lisa merasa bebas dari bayang-bayangnya. Kembali ke masa kini, Rasa Lisa telah berkembang menjadi lebih dari sekadar restoran kecil. Dengan keuntungan yang mulai stabil, Lisa membuka cabang kedua di kota tetangga, masih dengan konsep dapur terbuka dan harga terjangkau yang membuat pelanggan merasa seperti pulang ke rumah. Ia juga meluncurkan program pelatihan kuliner untuk ibu-ibu rumah tangga di Bumi Rasa, mengajarkan mereka cara memasak, mengelola usaha kecil, dan menggunakan media sosial untuk promosi. "Saya dulu merasa tak berguna," katanya pada kelas pertamanya, di hadapan 20 ibu yang mendengarkan dengan mata berbinar. "Tapi sekarang saya tahu, setiap orang punya sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan. Kalian cuma perlu percaya pada diri sendiri." Program itu menjadi hit, dan beberapa peserta mulai membuka usaha catering mereka sendiri, menyebut Lisa sebagai ibu kuliner Bumi Rasa. Media nasional menulis tentang inisiatifnya, dan sebuah stasiun televisi bahkan mengundangnya untuk tampil di acara masak nasional. Raka, yang kini menjadi asisten setia Lisa, bangga melihat ibunya di layar televisi, meski ia masih suka mencuri sepotong martabak souffle dari dapur. "Bu, ibu sekarang terkenal," katanya suatu malam, membuat Lisa tertawa sambil memeluknya erat. Sementara itu, rasa elit terus merosot. Setelah skandal gugatan yang gagal, reputasi Ardi hancur di mata publik. Bima Santoso, yang kehilangan kredibilitas karena gagal melawan ibu rumah tangga di pengadilan, kehilangan banyak klien dan akhirnya pindah ke kota lain. Fania, influencer yang pernah menjadi bagian dari rencana Ardi, berhenti bekerja sama dengannya setelah popularitasnya sendiri terdampak. Kabar terakhir yang Lisa dengar, Ardi menjual sebagian besar saham Rasa Elit untuk menutup utang, dan restoran itu kini hanya bayang-bayang dari kejayaannya dulu. Namun, Lisa tak punya waktu untuk memikirkan kegagalan Ardi. Ia sibuk dengan mimpinya yang terus berkembang. Ia mulai merancang buku masak pertamanya, berjudul Rasa Lisa, Cita Rasa dari Hati, yang akan berisi resep-resep andalannya dan cerita perjuangannya. Nia, yang kini menjadi manajer media sosial Rasa Lisa, membantu mempromosikan buku itu bahkan sebelum diterbitkan, dan pre-order sudah mencapai ribuan eksemplar. Dita, yang tetap menjadi sahabat sekaligus penasihat hukum, membantu Lisa mengamankan hak cipta untuk semua resepnya, memastikan tak ada lagi ancaman seperti gugatan Ardi. Malam ini, saat restoran mulai sepi, Lisa duduk di meja favoritnya di sudut, ditemani secawan teh pandan buatannya sendiri. Di depannya, buku resep tuanya terbuka di halaman baru, bertuliskan ide untuk sate Mose 2.0 dengan saus kacang yang diberi sentuhan jeruk nipis. Raka, yang baru selesai membantu membersihkan meja, duduk di sampingnya, menggambar logo baru untuk Rasa Lisa dengan krayon. "Bu, nanti kalau kita punya restoran di seluruh Indonesia, aku boleh bantu desain, ya?" tanyanya, matanya penuh mimpi. Lisa tersenyum, mengusap rambutnya. "Tentu, Nak. Ini warisan kita berdua." Di luar, lampu neon Rasa Lisa berkedip lembut, menyatu dengan gemerlap kota Bumi Rasa. Lisa memandang ke arah pusat kota, tempat lampu Rasa Elit kini redup dan nyaris tak terlihat. Ia teringat kata-kata Bima yang menyebutnya tak berguna, tawa Ardi yang meremehkan idenya,
dan malam-malam ketika ia merasa dunia menentangnya. Kini, dengan restoran yang ramai, program pelatihan yang menginspirasi, dan cinta Raka yang tak pernah pudar, Lisa tahu bahwa ia telah menciptakan warisan baru bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk setiap orang yang pernah merasa tak cukup. Lisa menutup buku resepnya, jari-jarinya masih berbau rempah. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, akan ada tantangan baru, mungkin cabang baru, atau bahkan panggung internasional. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak takut. Ia telah mengubah hinaan menjadi kemenangan, dan dunia telah melihatnya. Dengan senyum kecil, ia menulis di buku resepnya, untuk Raka, untuk Bumi Rasa, untuk setiap mimpi yang pernah diremehkan. Di bawah langit malam yang berkilau, Lisa berdiri, siap untuk apapun yang akan datang. Tahu bahwa rasa dari hatinya telah mengguncang dunia.